Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kurniasa Putri dengan NIM 2288014 dari Universitas Bina Serana Informatika, Program Studi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menangani rapat, pelaksanaan rapat, dan hasil notulen. Rapat terdiri dari dua macam, yaitu rapat formal dan rapat informal. Rapat formal adalah rapat yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapat pemberitahuan melalui undangan. Sementara rapat informal adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapat pemberitahuan atau panggilan secara langsung. Untuk itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan rapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, melihat tujuan rapat. Perhatikan tujuan rapat atau agenda penyelenggaraan suatu rapat, memecahkan masalah, membuat sebuah keputusan, atau mengumpulkan informasi. Jika belum jelas, tanyakan hal tersebut pada pimpinan. Yang kedua, mempersiapkan peserta rapat. Persiapan konsep surat undangan dengan baik. Periksa dan pertimbangkan lagi daftar orang-orang yang harus diundang dalam rapat dengan dasar besar kecilnya kontribusi mereka terhadap agenda rapat. Yang ketiga, mempersiapkan ruangan rapat. Salah satu dari sekian banyak hal yang harus dilakukan dalam rapat adalah mempersiapkan ruangan di mana rapat akan diselenggarakan. Hal ini harus dilakukan sebelum diselenggarakannya dan sebelum undangan dikirim kepada para anggota. Yang keempat, membuat daftar acara. Apabila hal yang akan dibicarakan dalam pertemuan yang akan diselenggarakan telah ada, maka acara di dalam suatu pertemuan harus dibuat dan disusun secara sistematis. Yang kelima, persiapkan bahan rapat. Bersamaan waktu dengan mempersiapkan bahan yang digunakan dalam suatu rapat atau pertemuan yang dimaksud, bahan-bahan itu dapat berupa acara atau agenda rapat pada waktu itu, hasil rapat yang lalu, kertas-kertas kerja dari para peserta yang akan dibahas, dan lain-lain. Mempersiapkan peralatan rapat. Di dalam penyelenggaraan suatu pertemuan biasanya dibutuhkan alat-alat yang diperlukan untuk menulis. Sekretaris harus membuat suatu daftar keperluan untuk memenuhi kebutuhan. Setelah rapat selesai, sebaiknya dibuatkan notulen atau risalah rapat sebagai alat bantu atau buku hasil rapat. Notulen atau risalah adalah catatan singkat tentang suatu pembicaraan dalam rapat yang perlu dicatat bagian yang penting saja. Pada dasarnya, susunan notulen terdiri dari judul atau topik, waktu, dan tempat pimpinan rapat. Pada dasarnya, susunan notulen terdiri dari yang pertama, judul atau topik, yang kedua, waktu dan tempat, yang ketiga, pimpinan rapat, yang keempat, jumlah yang diundang, hadir atau tidak hadir, yang kelima, acara rapat yang disebutkan secara berurutan dari pembukaan sampai penutupan, yang keenam, jalannya rapat, yang ketujuh, tempat dan tanggal, bulan dan tahun, yang ke-8, tanda tangan pembuat notulen, yang ke-9, tanda tangan pengesahan notulen oleh ketua rapat. Ini adalah salah satu contoh bentuk notulen rapat. Sekian video penanganan rapat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.